Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Alifah Rahma, NIM 1831311107 dari kelas PIAUD 5D. Parenting tentang cara mengajar anak-anak umur 3-9 tahun. Di mana kita harus tahu anak-anak lebih membutuhkan contoh daripada kritik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajar anak usia 3-9 tahun. Yaitu yang pertama, anak-anak berusia 3-9 tahun pada umumnya banyak bertumbuh dan berkembang. Pada umur 3 tahun, anak-anak sedang berpindah fase dari bayi menjadi anak-anak. Mereka punya imajinasi yang kuat, mungkin juga punya ketakutan yang kuat, dan senang bermain secara fisik. Mereka akan semakin merasa merdeka dan percaya diri untuk mencoba hal-hal baru seiring mereka masuk dalam umur taman kanak-kanak dan kemudian umur sekolah. Kemampuan kognitif dan linguistik anak pun berubah secara drastis. Mereka berkembang dari menanyakan kenapa secara berulang-ulang dan mulai mampu bercerita serta menikmati lawakan dan teka-teki peran dalam kehidupan seorang anak, baik guru, orang tua maupun pengasuh. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat digunakan agar pengalaman belajar anak menjadi produktif dan menyenangkan untuk anak dan juga orang tua. Dengan cara menggunakan metode mengajar dengan bermain dan memberikan contoh. Kemudian yang pertama itu, bacakan buku kepada anak. Membacakan buku kepada anak adalah aktivitas paling penting yang amat berpengaruh terhadap perkembangan linguistik anak. Dengan membacakan buku, orang tua akan membangun kemampuannya mengaitkan kata dan suara. Kemampuan ini adalah indikator penting bagi kemampuan membacanya di masa depan. Selain itu, orang tua pun membangun motivasi, rasa ingin tahu, memori, dan tentunya pembelajaran kata anak. Seseorang yang punya pengalaman menyenangkan dengan buku di masa yang sangat muda cenderung akan menganggap bahwa membaca buku sebagai hal yang menyenangkan seumur hidupnya. Yaitu gunakan buku bergambar memang ditunjukkan untuk anak umur usia 3-6 tahun. Izinkan anak meminta berhenti untuk bertanya. Jadi kita itu tidak boleh menghentikan anak itu bertanya. Semisal dia itu banyak bertanya, nggak apa-apa gitu. Terus atau diskusikan buku itu kepadanya sambil membaca. Letakkan buku-buku yang sesuai umur atau minat di sekitar rumah atau kelas untuk membangun minat anak untuk membaca dengan sendirinya. Tanyakan buku apa saja yang ia sukai dan sediakan buku-buku seperti itu. Tentukan membaca dengan suara kencang kepada anak-anak yang sudah lebih tua. Tidak ada batasan umur membacakan buku pada anak. Waktu yang paling tepat itu sebelum anak itu tidur gitu. Dan sebelum pulang sekolah. Kemudian contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua, ikutlah bermain peran dengan anak. Bermain peran ini amatlah penting bagi imajinasi serta perkembangan sosial dan linguistik anak. Ia akan sangat senang apabila orang tua mau ikut masuk dalam dunia fantasinya. Sekali itulah kelakuan anak. Misalnya, kalau ada anak yang mengambil buku, kemudian ia jadikan mobil, setir mobil itu harus mengikuti mengambil buku lainnya, kemudian mengikutinya gerakannya itu. Kemudian anak itu akan merasa senang kalau ibu mengikuti gerakannya tersebut. Contohnya seperti ini. Seperti ini tuh kayak ada
ada anak yang bermain dan ibu sedang bermain peran jadi Spiderman. Lakukan seni. Seni seperti menggambar, mewarnai, dan membuat prakarya bukan hanya merupakan kegiatan yang dapat menyenangkan anak saat hari sedang hujan. Seni juga dapat membantu perkembangan kemampuan motorik anak, mengenalkan anak pada angka, warna, dan membantunya melihat proses ilmiah bagi anak yang masih amat kecil. Ajaklah ia membuat boneka jari atau perhiasan dari kertas. Ajak anak-anak yang sudah lebih besar untuk membuat kolase majalah, bermain dengan tanah liat, atau membuat topeng. Sediakanlah pusat seni di rumah atau kelas tempat orang tua menyimpan kertas, spidol, krayon, pensil warna, gunting, lem, dan bahan seni lainnya seperti busa, sikat, kertas, tisu, dan lainnya. Jadi ini ada alat pensil, pewarna, sama gambar lainnya. Kemudian anak disuruh untuk berseni gitu, menggambar gitu, mewarnai. Kemudian yang keempat, ajak anak menyelesaikan urusannya. Tentunya sesuaikanlah hal ini dengan jadwal dan umur anak. Misalnya, jangan ajak ia pergi berbelanja ke supermarket saat ia seharusnya tidur siang, kecuali terpaksa. Dengan ikut menyelesaikan berbagai hal yang perlu dilakukan anak akan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan urusannya sendiri di masa depan. Ajari ia mengenai apa saja yang perlu orang tua lakukan untuk menyelesaikan macam-macam urusan dengan cara yang mudah ia pahami. Sebaiknya juga jangan berlama-lama agar anak tidak bosan. Jadi jika melakukan sesuatu itu jangan lama-lama gitu, biar anak itu juga tidak bosan, lelah, dan frustasi. Gunakanlah waktu ini untuk mengajarkan mereka mengenai berbagai macam hal lainnya. Jadi bisa semisal habis nyapu, kemudian bisa mulai gitu, terus ngaji apalagi gitu. Jadi nggak nyapu terus gitu. Kemudian yang kelima, mintalah bantuan anak. Secara alamiah, anak kecil senang membantu. Ia merasa penting dan bernilai. Kembangkanlah perasaan ini hingga masa dewasa. Dengan meminta bantuannya, melakukan berbagai macam tugas, perlahan-lahan seiring anak belajar menonton dan mengikuti gerakan orang tua, ia akan belajar untuk melakukan beberapa tugas tertentu sendirian dan mengembangkan rasa tanggung jawab. Untuk seorang anak TK, mintalah bantuannya merapikan mainannya ke tempat yang tepat. Jadi kalau dia habis mainan itu harus dirapikan ke tempat semulanya gitu. Kemudian berikan pujian untuk bantuannya. Jadi kalau sudah menyelesaikan tugasnya tadi, sip, semisal Mbak Saprin pintar gitu, terus bagi tingkatan lagi ya, tuh, terus hebat gitu, terus mintalah. Untuk anak yang lebih besar, 7-9 tahun, mintalah bantuannya untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. Kalau ia mengerjakan tugas itu hingga selesai dan tanpa mengeluh, berikan ia sedikit uang jajan tambahan. Jadi kalau dia itu semisal udah mengerjakan tugas PR-nya itu sudah selesai, berikan uang jajan tambahan atau itu pujian atau yang lainnya. Sarankan agar ia menabung uang itu untuk membeli sesuatu yang ia inginkan. Jadi kayak habis dikasih uang, jangan langsung dibuat jajan gitu, jangan. Tapi kita juga menyarankan anak itu untuk untuk menabungnya gitu. Terima kasih. Kemudian tadi kita membahas apa aja ya, Bu? Nah, yang satu apa? Membacakan buku kepada anak. Iya. Terus itu waktu yang tepat itu apa, Bu? Sebelum tidur. Ya, kemudian sama sebelum pulang sekolah. Yes, laras, Bu. Kemudian yang kedua apa, Bu? Mengikuti bermain dengan anak. Ya.
Itu seperti apa Bu contohnya? Misalnya kalau ngambil buku, Ya, kemudian kemudian mulai menggerak-gerakkan ke sana kemari seperti mobil. Iya, terus Seorang itu juga harus mengikutinya. Iya, terus kemudian yang ketiga apa Bu? Melakukan seni. Iya, itu seperti apa Bu contohnya? Misalnya mewarnai, Iya, terus membuat topeng. Iya, terus ampun. Kemudian yang keempat, Mengajak anak untuk menyelesaikan urusannya. iya, itu seperti apa Bu? Misalnya itu Kalau waktunya tidur harus tidur. Iya. Iya. Yes. Sama ini. Yang kelima apa Bu? meminta bantuan pada Iya, itu seperti membersihkan rumah. Iya. Iya. Terus. Iya. Mas Anu sama apa? Mengembalikan mainan ke tempat semulanya. Iya. Berarti ini tadi cara untuk mengajar anak usia berapa Bu? 3 sampai 9 tahun. Nggih, matur suwun nggih Bu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Bye bye.